hurmati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa ali kulli minhum was sahabatil qurabati wat tabi'in wa tabi'at tabi'in summa ila arwah jami'i syuhada'i salihin wassiddiqin wal musannifin al mukhlisin wal fasin wal fuqaha fid din khususan ruh al mu'allif hadzal kitab Rasulullah Muhammad bin Ibrahim as-Samarqandi radhiyallahu anhu wa ila arwahi man anfaqu amwalahum li bina'i hadzal masjid ya Allah. Allahumma ighfir lahum warhamhumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah ta'ala bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Para guru, para orang tua, bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib dan majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah, yang mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua mendapatkan cucuran rahmat, ridha, berkah serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki duduk kumpul bersama di rumah Allah, Masjid Jami Nurul Jannah, dalam rangka kita duduk di majlis ilmu, mempelajari tentang ilmu. Kata Nabi, man ta'allama baban minal ilmi ya'malu bihi aw lam ya'mal bihi kana afdalu lahu min ayyusalliya al-faraqatin tatawwu'a. Siapa orang yang duduk di majlis ilmu mempelajari satu bab tentang ilmu agama, dia amalkan ataupun belum sempat dia amalkan, itu pahalanya di sisi Allah lebih baik daripada dia sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Jadi kalau Allah terima duduk kita pada kesempatan ini Bapak, di sisi Allah ini lebih baik daripada kita sholat sunnah sebanyak 1000 rakaat. Makanya kalau kita rajin duduk di majlis ilmu, nanti Allah bakal mudahin langkah kita menuju sorga. Kenapa? Karena majlis ilmu itu adalah, kata Nabi, raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman-taman surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju sorga. Mudah-mudahan Allah mudahin kita semua untuk bisa masuk ke dalam sorga. Amin ya robbal. Makanya kudu istiqomah duduk di majlis ilmu. Siapin waktu, ada sebulan sekali di sini. Udah di kalender, diniatin nanti Sabtu ketiga habis subuh ikut kajian di Masjid Jami Nurul Jannah. Setiap malam Ahad, kalau emang sisain waktu, supaya apa? Supaya kita bisa duduk di majlis ilmu, di majlis taklim Masjid Jami Nurul Jannah. Jadi padilahnya luar biasa.
Mudah-mudahan Bapak yang udah pada hadir bisa istiqomah duduk di majelis ilmu. Amin ya robbal. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan kepada panutan kita, suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan Pak, ini kita membaca kitab Tanbihul Ghafilin. Kemarin babul ikhlas sampai setahun karena ngajinya enggak sebulan sekali Pak. Jadi kalau pengajian mingguan gurunya ada 5, jadi bisa kebagian ya sebulan lebih, jadinya sebulan lebih, enggak sebulan sekali, bisa kebagian 2 bulan sekali, jadi agak lama. Jadi babul ikhlas sudah kelar, sekarang kita lanjutkan dengan bab yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Babu haulil mauti wa syiddati. Bab bahayanya kematian dan dahsyatnya kematian. Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqandi rahimahullahu taala. Berkata al-faqih. Al-faqih itu orang yang paling ngerti, orang yang paham, orang alim, orang yang ahli fikih juga. Abu Lais As-Samarqandi, pengarang kitab ini, rahimahullahu taala, semoga Allah merahmatinya. Qala haddatsana Muhammad bin Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Khalil bin Ahmad, haddatsana Al-Husain Al-Marwazi, haddatsana Ibnu Ubay Ibnu Abi Adi an Humaid an Anas bin Malik qala. Jadi ini dari hadisnya dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Anas bin Malik berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini hadisnya, man ahabba liqa Allah ahabballahu liqa'ah, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Siapa orang yang cinta berjumpa dengan Allah, maka Allah cinta, suka berjumpa dengan dia. Dan siapa orang yang benci berjumpa dengan Allah, maka Allah benci berjumpa dengan dia. Maksudnya, man ahabba liqa Allah, siapa orang yang suka, cinta berjumpa dengan Allah, ai al-masira ila daril akhirah, artinya kembali ke negeri akhirat. Wa makna mahabbatihi, arti cinta maksudnya, annal mu'min idza kana indan naza, sesungguhnya seorang mukmin ketika dalam sakaratul maut, fi halatin la yuqbalul imanu biha, dalam keadaan tidak diterima lagi iman di dalamnya. Yubasharu biridwanillahi wa jannati, yubasharu biridwanillahi wa jannati, dia diberikan berita gembira dengan ridho Allah dan surganya. Fayakunu mautuhu ahabba ilaihi min hayatihi, maka kematiannya lebih dia cintai daripada kehidupannya. Ahabballahu liqa'ahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala cinta, suka berjumpa dengan dia. Ay afadha alaihi fadlah, maksudnya memberikan karunia kepadanya. Wa aktsarul ataya lahu, memperbanyak pemberian untuknya. Nah, ini maksudnya begini Bapak. Siapa orang yang cinta berjumpa dengan Allah, artinya al-masir ila daril akhirah, kembali ke negeri akhirat. Maksudnya apa? Mati. Siapa orang yang suka mati? Maksudnya apa ini? Ke orang suka mati, maka Allah akan suka menyambut dia. Maksudnya, innal mu'min, orang yang beriman itu
ketika sedang menghadapi sakaratul maut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran-gambaran tentang karunia pahala yang dilakukan ketika dia di dunia. Jadi maksudnya begini, orang mukmin ketika sedang menghadapi sakaratul maut, kan sakaratul maut itu Pak, itu penentuan masa depan kita nanti di negeri akhirat. Kalau orang sudah meninggal dunia, itu berarti sudah mulai dia hidup di negeri akhirat, bukan dunia lagi. Nanti dia di alam kubur, nanti dari alam kubur terus berjuta-juta tahun, mungkin beribu-ribu tahun di alam kubur ya, namanya alam barzah. Nanti Allah bangkitin semua tuh, Allah bangkitin, nanti dikumpulin di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar nanti baru di situ kita akan melewati sirat, jembatan ke surga dan ke neraka. Nah, orang beriman ketika sedang menghadapi sakaratul maut, di mana ketika sedang menghadapi sakaratul maut itu la yuqbalul iman fiha, enggak diterima lagi iman ketika sedang sakaratul maut. Jadi begini, kalau ada orang Pak, kalau orang kafir mah udah orang kafir, ada orang Islam gitu Pak, benci sama agama Islam, dia maksiat, dia berbuat dosa, terus dia berbuat dosa karena ngerasa masih muda, nggak mau taubat. Pas udah ketabrak Pak, dia ketabrak mobil misalkan, tabrak motor, terus sakarat Pak, dia sakarat. Ketika sakarat dia baru pengen taubat. Ya Allah, saya mau taubat, saya pengen bener, saya pengen banget balik lagi ke dunia, memperbaiki amal-amal saya. Itu udah nggak bisa. Kalau sekarang kita masih bisa taubat nih. Kata Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir. Allah itu akan terima taubat hambanya sebelum yughargir, napasnya itu ada di tenggorokan, sebelum sakaratul maut. Jadi mumpung belum menghadapi sakaratul maut, kita bertaubat. Mudah-mudahan kita semuanya bertaubat dan taubat kita diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya karena memang dia sedang menghadapi sakaratul maut Bapak, itu orang beriman itu Allah kasih gambaran tuh. Kasih gambaran bagaimana nasib dia nanti di akhirat. Jadi ketika menghadapi sakaratul maut, dalam kitab An-Nasaihud Diniyah itu Pak, itu Allah siapin layar-layar. Ini layar-layar ini memperlihatkan amalan-amalan kita ketika kita di dunia. Amalan jelek kita Pak, itu nanti diperlihatkan juga yang belum diampunin. Semua kita kan punya dosa nih. Itu dosa kita bisa nanti diperlihatkan kalau memang dosa itu belum diampunin. Tapi kalau dosanya udah diampunin, udah dihapus tuh, nggak kelihatan lagi. Yang kelihatan yang baik-baik aja. Nah, orang beriman itu udah dikasih dia tuh, pahala dia ngaji, pahala dia sholat, pahala dia sedekah, pahala jaga mulut, pahala jaga tangan, pahala duduk di majlis ilmu, iktikaf di masjid. Kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu udah Allah gambarin pahalanya tuh. Surga udah Allah perlihatkan buat dia ketika dia menghadapi sakaratul maut. Karena memang begitu indahnya balasan yang Allah berikan buat orang yang beriman, dia udah pengen buru-buru. Udah nggak pengen hidup lagi dia. Ya Allah, cepetan. Kenapa? Karena memang keindahan yang Allah janjikan buat orang beriman itu luar biasa. Makanya Pak, kalau orang beriman sedang menghadapi sakaratul maut, itu kan sakaratul maut kata Nabi begini, qadru siddatil maut wa karbihi alal mu'min ka qadri salasimi'ati dorbatin bisayf. Sakaratul maut itu sakitnya buat orang beriman seperti 300 tusukan pedang. Itu sakitnya luar biasa. 300 tusukan pedang.
Itu Nabi Allah Idris alaihi salam, Pak. Jadi kalau ada cerita, Pak, ada riwayat Nabi Idris didatangi oleh malaikat Israil, malakul maut. Itu Nabi Idris didatengin, Pak. Biasa kalau Nabi Pak sama malaikat itu pada akrab. Ditanya malaikat Israil, ini datang mau silaturahim apa mau nyabut nyawa gitu? Oh enggak, saya mau silaturahim. Akhirnya begini, Pak. Nabi Allah Idris alaihi salam bilang, Israil, bisa enggak saya ngerasain bagaimana dahsyatnya sakaratul maut? Bisa, Pak. Ini Nabi, Pak, Nabi bisa nawar dia. Akhirnya, Pak, itu malaikat Israil karena minta permintaan Nabi Allah Idris dicabut, Pak. Nyawanya dicabut, Nabi Allah Idris meninggal dunia. Setelah meninggal dunia dibalikin lagi ruhnya gitu. Karena emang belum waktunya. Itu kata Nabi Allah Idris luar biasa. Sakitnya sakaratul maut itu seperti kambing dikulitin hidup-hidup, bahkan 7 kali lipat sakitnya dari itu. Itu udah nggak bisa dibayangin sakitnya. Sakitnya nggak bisa dibayangin. Nah, cuman orang beriman, walaupun sakitnya sedahsyat itu, Pak, karena di depan matanya sudah Allah gambarkan balasan-balasan dia terhadap kebaikannya, udah Allah kasih lihat taman surga, itu, Pak, sakitnya nggak kerasa. Sakitnya nggak kerasa. Makanya dia pengen banget cepat mati gitu. Pengen apa? Pengen banget berjumpa Allah, nerima pemberian Allah itu. Makanya ini kalau ada orang sedang menghadapi sakaratul maut, kita yang hidup ini benar-benar kita jaga, Pak. Itu ketika orang menghadapi sakaratul maut, ini malaikat sama iblis lagi berebut tuh, lagi berebutan, supaya iblis pengen dia ini su'ul khotimah, malaikat pengen dia ini husnul khotimah. Makanya kita yang hidup itu kudu bantuin orang yang sedang sakaratul maut gitu. Makanya, Pak, kata Allah dalam Al-Quran surat Qaf ayat 19 ini, waja'at sakaratul mauti bil haqq dzalika ma kunta minhu tahid. Benar-benar akan datang sakaratul maut itu dengan benar, dan itu ketika di dunia ma kunta minhu tahid, kalian menghindar dari sakaratul maut. Kita takut buat mati itu. Ketika di dunia kita pengen kagak mati. Kenapa? Kita hindarin mati itu. Kita sakit, kita berobat supaya nggak mati. Tapi kalau emang udah datang sakaratul maut, pasti akan datang gitu. Nah, ketika ada orang Islam sedang menghadapi sakaratul maut, itu, Pak, kita bantuin dia. Kita bantuin supaya saudara kita muslim itu meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Nah, salah satu tanda orang Islam meninggal husnul khotimah, kata Nabi, man akhiru kalamihi indantihai ajalihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang Islam yang ketika akhir hayatnya mampu mengucapkan la ilaha illallah dakhalal jannah, dia pasti masuk ke dalam surga. Itu susah, Pak. Itu kadang-kadang kita talkinin orang yang meninggal dunia itu rata-rata susah tuh, buat dia bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya ada dokter, Pak, ada dokter muslim, dia mengadakan penelitian setiap orang yang meninggal dunia yang muslim, Pak, dia teliti itu dari 100 orang yang meninggal dunia, Pak, yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu hanya 30%. Jadi 30 orang, sisanya nggak bisa. Jarang yang bisa. Jadi kalau ada 100 orang, cuman 30 orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah. Jadi kalau ada saudara kita nih sudah menghadapi sakaratul maut, itu harus ada satu orang yang nemenin
jangan pakai ditinggal. Temenin, suruh apa? Kata Nabi, lakinu ala mautakum la ilaha illallah. Talkinin orang yang akan meninggal di antara kamu dengan la ilaha, bimbing dia supaya bisa mengucapkan la ilaha illallah. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut, kita kata Nabi suruh baca Yasin. Nah, baca Yasinnya itu nggak boleh kenceng-kenceng, lirih aja gitu. Jangan ya orang, ya kalau orang udah meninggal, orang meninggal mah udah ketika sakaratul maut, Pak, kata Nabi kan begini, Yasin qalbul Quran. Yasin itu jantungnya Al-Quran. Pesan Nabi, waqra'uha ala mautakum. Bacalah surat Yasin itu ketika orang akan meninggal dunia. Jadi ketika akan meninggal dunia, suruh bacain surat Yasin. Adapun kalau sudah meninggal dunia, itu ikhtilaf, Pak, ikhtilaf. Dibacain surat Yasin, kirimin pahalanya. Tapi kalau mau meninggal dunia, dibacain surat Yasin supaya dia mudah mengucapkan la ilaha illallah. Beda tuh. Jadi kalau mau meninggal dunia, dibacain surat Yasin supaya dia mudah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Tapi kalau sudah meninggal dunia, kita bacain surat Yasin, pahalanya kita kirimin buat orang yang meninggal dunia. Nah, kalau belum meninggal dunia, dalam sakaratul maut, kita bacain Yasin pelan-pelan. Nah, satu orang itu talqin dia bimbing supaya itu mayat bisa mengucapkan la ilaha. Dan itu lama, soalnya itu orang meninggal dunia itu lagi berebutan tuh, iblis sama malaikat lagi berebutan. Nah, nanti terus kita bimbing terus, walaupun cuma terus aja la ilaha illallah, berhenti belum la ilaha illallah, belum juga kita capek, Pak, capek ini udah sejam belum juga bisa, gantian. Nah, nanti kalau itu mayit misalkan terucap udah nggak usah pakai ditalkinin lagi, udah diemin aja udah sampai dia meninggal dunia. Kalau udah la ilaha illallah, kita talkin, misalkan nih ayo kong ayo ucapin la ilaha illallah, ngucap dia udah nggak usah pakai ditalkinin lagi sampai kita tungguin aja udah. Kalau udah begitu kita tungguin, kita berharap itu ucapan terakhir sebelum dia meninggal dunia. Tapi kalau misalkan nih, dia udah bisa ngucapin la ilaha illallah, terus belum meninggal juga, pas gitu dia aus, air. Nah, itu udah apa? Udah ngomong ucapan lain lagi tuh. Itu berarti kita baru ulangin lagi tuh talqinnya. La ilaha illallah kita usahakan supaya menjadi ucapan terakhir sebelum dia meninggal dunia. Nah, kalau dia udah ngomong ucapan lain lagi, udah tuh kita talqinin lagi. Ya, udah sudah sering buat ngucapin la ilaha illallah, cuma minta makan, ya nggak jadi mati kalian, nggak jadi mati itu. Jadi usahain supaya ucapan terakhirnya mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ya. Nah, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, sudah kita nggak usah ada ucapan-ucapan lain lagi. Ya. Makanya kalau ada orang lagi sakaratul maut, bapak kita mau ngobrol, itu yang jauh, Pak, yang jauh. Biarin yang di dalam yang bisa ngaji, yang ngaji, keluarganya mentalkinkannya, Pak. Di antara kalau perempuan ditalkinin sama perempuan, kalau mau nalkinin yang muhrim ya Pak, yang muhrim gitu Pak. Nah, terus kalau ada kita nih, kita lagi ngelongo, kita lagi jenguk, lagi besuk,
Jangan tuh, jangan sampai kita ngobrol-ngobrol yang kedengeran sama orang yang sedang sakaratul maut. Jangankan bapak ngobrol, kita baca Quran aja nggak boleh kenceng-kenceng. Jangan sampai kedengaran sama orang yang sedang menghadapi sakaratul maut. Nanti dia nggak fokus untuk mengucapkan kalimat tauhid tadi, la ilaha illallah itu. Jadi kan ada Pak, kenapa begini Pak nih? Fala taqulu ilal khair innal malaikata yu'minuna mimma taqulun. Kalau udah begitu, kalian jangan mengucapkan sesuatu kecuali sesuatu yang baik. Kenapa? Li'annal malaikata yu'minuna mimma taqulun, karena malaikat mengaminkan apa yang kalian ucapi. Ya Allah, susah meninggalnya. Mudah-mudahan meninggalnya husnul khotimah. Mudah-mudahan Allah mudahkan meninggalnya. Begitu Pak. Yang jelek, ya ampun susah amat tuh mati ya. Apa dosanya tuh orang? Jangan. Ucapan jelek itu jangan. Doain saudara kita semuslim. Nah, makanya begitu Pak. Jadi kalau udah dia sedang menghadapi sakaratul maut, benar-benar dia udah pengen buat berjumpa dengan Allah, ya Pak. Karena ya Allah ya Rabb. Sebaliknya, kalau orang kafir, dia itu benci berjumpa dengan Allah. Kenapa? Karena ketika dia menghadapi sakaratul maut, bukan pahala, bukan surga, bukan keindahan yang Allah perlihatkan, tapi ajab, neraka diperlihatkan. Makanya apa? Dia nggak mau, kalau bisa nggak mau mati. Dia merontak, oh jangan mati. Tapi kalau orang yang beriman, ya Allah, dia udah cepat pengen benar-benar berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena begitu Pak, itu Pak, kalau udah meninggal, jenazahnya Pak, kita mandiin, kita sholatin, itu terus ditaruh di keranda Pak, dibawa. Kata Nabi begini, idza wudi'atil zanazatu fahtamalahar rijal. Apabila jenazah itu udah diletakkan di atas keranda, terus dibawa sama orang. In kanat solihatan faqalat qaddibuni. Apabila dia itu orang soleh, orang baik, itu jenazah ngomong, qaddimuni, cepetan bawa saya. Makanya nggak boleh kalau ada orang meninggal dunia itu afdolnya lebih cepat dikuburin Pak. Ini kadang-kadang enggak. Ini ada kita meninggal Pak, meninggal jam 2 siang, kalau bisa jam 5 kuburin. Asar meninggal, kalau emang sempat digali kuburannya malam nguburin, boleh pakai lampu. Jangan sampai diinepin Pak. Ini kadang-kadang meninggal johor, besok jam 10 baru dikuburin. Jangan, cepetin. Kalau udah meninggal buru-buru kuburin. Kenapa? In kanat solihatan faqalat qaddimuni. Itu kalau mayatnya orang soleh, orang baik, dia berteriak Pak, qaddimuni, cepetan bawa saya, cepetan kuburin saya. Kenapa? Dia udah nggak sabar melihat balasan-balasan yang Allah siapkan di dalam kubur. Cepetan bawa saya, bawa. Wa in kanat ghairu solihatin, tapi kalau bukan orang soleh, ahli maksiat, faqalat, dia juga berkata, ya wailaha aina tadhhabuna biha. Waduh, celaka saya. Aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana jasad saya? Ya Allah Pak, itu kalau kita banyak dosa begitu ternyata Pak. Yang banyak pahalanya buru-buru pengen dikuburin. Ahli maksiat, ya wailah, celaka saya. Aina tadhhabuna biha, mau dibawa kemana ini jasad saya? Kagak mau, kalau bisa jangan dikuburin. Udah kebatan takut dia. Kebatan takut melihat siksa kubur. Ya Allah ya Rabb. Yasma'u sautaha kullu syai'in illal insan. Itu Pak, teriakan orang soleh, teriakan ahli maksiat, itu didengar sama semua makhluk Allah kecuali manusia.
Itu jadi kalau ada jenazah Pak, ini gaib Pak ya, perkara gaib. Kita imani, kita yakini, Nabi yang bilang, ketika jenazah itu lagi dibawa di atas keranda, itu Pak teriak tuh, jenazah itu teriak. Sekarang kan begini, kalau di kita keranda mayat itu sayangnya ditutupin Pak, ditutupin. Sebenarnya bagusnya itu dibuka. Jadi keranda mayat itu bagusnya itu dibuka, jadi mayatnya kelihatan gitu. Kenapa? Itu pelajaran buat orang yang hidup. Kapa bil mauti wa idho gitu. Cukuplah kematian nasihat. Jadi kalau kerandanya itu dibuka, orang lihat, ya Allah, besok saya kayak gitu ya. Kalau sekarang kan nggak ditutupin, terus apa? Tutupnya juga cakep Pak, tulisannya juga tinta emas gitu ya. Jadi indah gitu. Jadi kurang apa? Kurang menyentuh gitu. Kalau zaman Nabi emang nggak ada ambulan Pak, nggak ada ambulan kayak zaman sekarang. Kan kalau di ambulan Pak, ninu kita nggak tahu tuh. Apa orang sakit, apa orang mati yang dibawa, kita nggak tahu. Kayak zaman Nabi dibawa, digotong gitu. Kenapa? Semakin jauh itu mayat dibawa, diliatin orang, itu jadi pelajaran buat yang hidup. Nah itu mayat Pak, itu ayam, kucing, kambing. Kalau dalam hadis ini Pak, malaikat, setan, jin, itu pada denger tuh, pada denger si mayat jenazah tadi pada teriak tuh pada denger. Kecuali kita nih manusia, Allah tutup telinga kita supaya enggak denger teriakan itu. Lau sami'aha la sa'iqa. Kalau saja Allah kasih kita denger tuh teriakan orang yang sudah meninggal dunia di atas keranda mayat, la sa'iqa, kita bakal pingsan. Pingsan kita, kenapa? Saking ketakutannya. Maka oleh karena itu syukur alhamdulillah ya Pak, syukur alhamdulillah kita nggak dengar. Kalau kita dengar rada serem juga ya, serem juga. Tapi itu Pak ya, mudah-mudahan lah meninggal kita husnul khotimah ya. Ya Allah ya Rabb. Kalau meninggal husnul khotimah Pak, kan begini Pak, kita meninggal terus dikuburin. Ustaz, itu ada orang meninggal nggak dikubur, dia meninggalnya kebakar, jatuh dari pesawat atau pesawatnya hancur gitu, meninggalnya nggak dikapanin. Nah kalau orang Islam Pak, itu orang Islam kapan di dunia itu hanya di dunia, di akhirat itu dikapanin lagi sama malaikat, sama malaikat. Yang muslim, yang kafir, semua pasti mengalami alam barzah, nikmat kubur, siksa kubur. Kan kalau ada orang agama lain meninggal, jasadnya dibakar Pak. Jasadnya dibakar jadi debu, terus dibuang ke laut. Itu walaupun jasadnya jadi debu, tetap Pak dia mengalami alam barzah, tetap dia dapat siksa kubur. Orang-orang kafir. Terus ada orang kafir Pak, meninggalnya pakai jas, pakai sepatu gitu. Itu kemarin ada orang, dia Buddha, orang India Pak, orang India, wali murid TK, non muslim. Dia meninggal Pak, dia meninggal seharusnya dikeremas apa namanya, dikremasi gitu ya, yang dibakar itu biayanya sampai 60 juta nah itu, biayanya mahal ternyata itu, sampai 60 juta. Akhirnya karena harus dikremasi biayanya mahal, dia nggak kuat Pak, meninggalnya dikuburin Pak, dikapanin secara kapan orang Islam gitu. Seharusnya enggak, dia dibakar gitu. Ternyata mahal, dibakar itu mahal. Ya paling murah orang Islam Pak, itu orang Islam mau raja Pak, mau orang kaya, orang miskin sama, meninggalnya cuma dibungkus pakai kain kapan. Kalau orang non muslim Pak, tergantung, kalau dia orang kaya, jasnya yang mahal, patutnya yang mahal, jamnya yang mahal. Duh, jadi makin kaya makin banyak deh. Kalau kita orang Islam enggak, raja di Arab Saudi, masya Allah, kekayaannya luar biasa, meninggalnya sama Pak,
apalagi di Arab. Ya kita lihat kuburannya di Baki, itu kuburan orang kaya Pak, para pejuang. Nggak ada batu nisannya kayak kita, nggak ada, cuman diletakin apa, batu atu gitu, sederhana. Jadi orang Islam itu sederhana. Makanya kalau kuburan semakin diratain itu semakin baik, semakin diratain semakin baik Pak kuburan. Makanya ada orang waliullah Pak, dia wali, ini wali, anak-anaknya semua jadi wali. Ini seorang ibu ditinggal mati oleh suaminya, anaknya masih kecil-kecil, cuman ibu ini hafal Quran. Dia besarkan anaknya seorang diri menjadi anak-anak yang soleh, anak-anaknya pun hafal Quran. Akhirnya anaknya Pak punya pesantren, bangun pendidikan luar biasa. Nah itu ibunya bilang, kalau nanti saya meninggal dunia, kuburan saya jangan dimunjungin, diratain aja gitu. Akhirnya ya karena ngikutin adat ya Pak, ngikutin adat, akhirnya dikuburin, dimunjungin gitu Pak. Itu rata lagi Pak, ambles lagi, ambles lagi. Itu waliullah ya, dimunjungin, ambles lagi, dimunjungin, ambles lagi. Nah ternyata ketika wasiat itu hanya kepada salah satu anaknya, yang lain belum tahu. Akhirnya dibilangin, oh saya lupa, dulu ibu ketika hidup dia berpesan kepada saya, kalau saya meninggal dunia, kuburan saya jangan dimunjungin gitu, diratain aja. Kalau kita enggak Pak, kalau kita enggak, kita buat sebagus mungkin, kalau bisa Masya Allah, jangan ya, rendah aja, rendah. Kalau emang harus pakai nisan, yang rendah aja, jangan menggambarkan, jangan, kecuali kalau waliullah, waliullah. Kuburan Nabi enggak Pak, kuburan Nabi dalamnya itu tetap rata gitu, luarnya aja dikasih kubas, dalamnya sama kuburan-kuburan di Baki gitu. Kalau kita yang sederhana aja, sederhana, kasih nisan, jangan melambangkan kemewahan, kemegahan, udah nggak ada artinya, nggak ada artinya itu. Semakin kita ahli warisnya memegah-megahkan, itu semakin kita nggak ngerti sama agama kita. Nah kalau ada orang Islam meninggal hancur jasadnya, belum sempat dikafanin, kata Nabi begini, idza kanal mu'min fin qita'i minad dunya, apabila seorang mukmin itu akan berpisah dari dunia, nazala ilaihim malaikatun, maka akan turun kepadanya beberapa malaikat, mahum kafanun min akfanil jannah, itu malaikat membawa kapan-kapan dari surga, wa hunutun min hunutil miski, dan bawa pewangi-pewangian dari surga, fajalasu inda madil basar, dan malaikat-malaikat itu duduk sejauh mata memandang. Jadi walaupun tadi kan ada Pak yang viral itu, dia habis sholat di kapal, sholatnya itu divideoin sama temennya, ternyata kapalnya tenggelam, nggak ketemu jasanya, dimakan ikan paus atau apa. Tetap Pak, karena dia mukmin, meninggal dia udah disambut, malaikat udah nyiapin kain kapan dari surga, wewangian dari sorga gitu Pak ya. Itu malaikat bukan satu, malaikatnya malaikatun, minimal 70 malaikat udah nyambut kedatangan orang beriman tuh, dipimpin oleh malaikat Ijrail, malakul maut namanya, malaikat penjabut nyawa. Jadi begitu. Jadi yang kapan di dunia makanya disamain sama semua. Kenapa? Hakikatnya nanti kita orang beriman bakal dikapatin dari kapan dari surga. Mudah-mudahan Pak ini menjadi ya peringatan buat kita supaya kita memperbaiki amal kita, meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah. Itu saja Bapak yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.